lagi di Ibadah Pemuda tanggal 3 Oktober 2020. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, aku akan membacakan beberapa pengumuman buat kalian. Disimak ya. Tema selama bulan Oktober ini adalah Anak Muda Bangkitlah, Lukas 7 ayat 14. Selama bulan Oktober ini, kita akan sama-sama membaca kitab Kolose loh. Jadi teman-teman, mulai tanggal 5 Oktober, kita sama-sama baca kitab Kolose yuk. Cukup satu pasal satu hari aja kok. Nanti akan di-reminder lewat WhatsApp group atau Instagram story kita. Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram @tiberias.yotplace. Siapa yang belum gabung grup meeting? Yuk gabung supaya kita bisa sama-sama ketemu dan kita sharing-sharing, kita juga belajar firman Tuhan, kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Buat teman-teman yang ingin join grup meeting, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita atau isi link yang tertera ya. Aku ngajakin teman-teman untuk ikut Youth Prayer Conference yang diadakan setiap hari Rabu jam 18.30 melalui Google Meet. Buat teman-teman yang ingin dibantu doa, kalian bisa langsung klik Dropbox yang tertera ya. Untuk ibadah pemuda, Sabtu depan tanggal 10 Oktober tetap diadakan secara online. Teman-teman bisa langsung mengakses ibadah kita melalui YouTube Tiberias Youth Blast tepat jam 5 sore ya. Aku gak bosan-bosan ingetin teman-teman kalau Tiberias Youth Blast sedang membuka rekrutmen untuk teman-teman yang rindu melayani. Yuk kita gabung sama-sama di 4 tim ini ya. Ada tim pemerhati, tim acara dan kreatif, tim digital, dan juga ada tim pelayanan member. Buat teman-teman yang rindu untuk memakai masa mudanya melayani Tuhan dan juga melayani sesama, yuk gabung sama kita. Dan untuk informasi selanjutnya, kalian bisa langsung cek ke Instagram kita, atau yang mau nanya-nanya bisa langsung DM aja ya. Ditunggu. Are you the one? Selamat ulang tahun buat teman-teman yang mau ulang tahun selama seminggu kemarin dan selama bulan Oktober ini. Semoga kalian semua diberikan kekuatan dan kesehatan dan selalu diberkati dalam segala sesuatu yang kalian kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekian pengumuman yang aku bawakan hari ini buat teman-teman semua. Sekarang waktu kita ibadah pemuda yuk. Dan siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dimanapun kalian berada, stay safe dan tetap semangat. God bless you. Tuhan, kami tahu Engkau hadir pada saat sore hari ini. Rindu memberkati kami, anak-anak muda-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, sementara kami memuji, membesarkan nama Tuhan di rumah-rumah kami, di tempat-tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup memberkati kami. Karena kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang Engkau sayangi Tuhan. Dan kami lebih dari pemenang Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan hari ini buat kita lagi bahwa kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, ada di dalam kita. Kita menyanyikan lagu ini lebih dari pemenang. Mari sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bangkit anak muda, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
Selamat bertemu kembali pemuda yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, dan sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kalau sebentar kami hendak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan berikan kepada kami telinga untuk mendengar dan mengerti, dan berikan kemampuan kepada hamba yang hendak menyampaikan renungan ini. Layakkan kami semuanya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pemuda yang dikasih dalam Tuhan, anak muda bangkitlah. Kenapa? Karena pada bulan Oktober ini diperingati orang Indonesia adalah dengan Sumpah Pemuda, yaitu bulan Oktober dikatakan di sana bulan Sumpahnya Pemuda. Kemudian di sana dikatakan bahwa orang-orang muda mengatakan bahwa sepakat untuk satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Perhatikan, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Sampai di sini dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali bagi saya firman yang ada dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan selanjutnya tadi. Kenapa? Ternyata disampaikan di sana bahwa yang dibawa dalam usungan atau yang mati adalah anak laki-laki. Tidak disebutkan namanya, hai Yohanes, hai Matius, hai Markus, hai Lukas. Bukan. Tetapi anak laki-laki. Dan kemudian ketika dibangkitkan, hai orang muda, hai anak muda, bangkitlah. Artinya bahwa sebetulnya ini bermakna bukan buat pribadi-pribadi tertentu, tetapi firman ini berlaku secara general. Hai anak muda, bangkitlah. Begitu kan? Nah, menarik kenapa? Karena yang meninggal dan yang dibangkitkan dalam kitab ini adalah anak yang satu-satunya dari seorang janda. Kalau kita melihat keadaan ekonomi, seorang ibu tentu berharap membutuhkan pertolongan dari anaknya di dalam menyambung kehidupannya. Walaupun tidak ada orang tua yang berpikir bahwa anaknya harus menopang hidup dari orang tuanya, tidak berpikir seperti itu. Tetapi orang tua berharap tentu ketika dalam usia tuanya nanti anaknya akan memberikan satu topangan, itu kan, bersama-sama memberikan topangan pada orang tuanya, dan orang tuanya berharap tetap bisa memberikan tentu saran masukan untuk hidup dan suksesnya dari anaknya ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kaitannya dengan bulan Oktober yang dikenal sebagai bulan Sumpah Pemuda? Kenapa ada Sumpah Pemuda? Karena diharapkan orang-orang muda bangsa Indonesia itu ada satu kekompakan, kesatu hatian, satu semangat untuk saling mengingatkan, saling membangun, dan dalam kesatuan, yaitu Indonesia. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, diharapkan dimanapun
termasuk di gereja, bahwa orang-orang muda seyogianya memberikan satu kontribusi, memberikan satu peran yang tidak membuat sebuah perpecahan, tidak membuat sebuah kotak-kotak, tetapi membuat suasana menjadi baik, membuat suasana menjadi hidup, gitu kan? Dan kehidupan itu di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, menarik sekali juga bahwa yang meninggal adalah anak laki-laki, yang pada masa itu patrilineal, yang adalah satu sistem kekerabatan yang lebih menganut garis keturunan dari seorang ayah atau laki-laki, itu berlaku pada saat itu, pada zaman itu berlaku. Artinya apa? Bahwa memang kehadiran orang muda ini tadi yang dibangkitkan oleh Yesus itu sangat dibutuhkan dalam hidup selanjutnya. Maka kebangkitan dari orang-orang muda, kebangkitan dari saudara-saudara dan saya dan orang yang merasa masih muda ini dibutuhkan supaya kemudian kita bisa menjadi penopang, kita bisa menjadi sesuatu yang memberi makna buat orang tua, artinya buat senior-senior kita, buat orang di sekitar kita, karena di situ juga ada orang-orang yang berbondong-bondong melayat ketika dia meninggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa makna dari kebangkitan di sini? Ya, kalau pemuda di Nain tadi dia mati secara fisik, dia diharapkan bangkit, dan kebangkitannya melakukan satu perbuatan-perbuatan yang fisik juga. Tetapi saya memaknai dalam renungan ini, kebangkitan adalah satu usaha, satu tekad yang disertai dengan tindakan nyata untuk hidup secara benar. Hidup secara benar, bukan hanya baik, benar dan baik. Sehingga kehidupan saudara dan saya dan orang-orang muda itu memiliki makna. Makna buat siapa? Makna buat orang-orang yang berbondong-bondong melayani dia, makna buat ibunya yang sudah janda, dan makna buat Tuhan yang sudah menghidupkan dia. Nah, saudara sekalian, yang saya masukkan tadi adalah ketika orang-orang muda bermakna bagi saudara dan saya, bukan hanya sekedar fisik, tetapi saudara dan saya itu boleh menjaga nama baik diri kita, gitu kan? Menjaga nama baik keluarga dan menjaga nama baik Tuhan, gitu. Jadi hidup orang-orang muda yang kalau saat ini sudah mulai, maaf bahasanya, sudah mulai menuju ke arah kematian, dengan kita berdoa, dengan kita beribadah, dengan kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, ada satu kebangkitan, yaitu satu sikap, satu pikiran, satu tindakan bangkit untuk melakukan kebenaran yang memuliakan nama Tuhan, mengharumkan nama keluarga, dan membawa nama baik buat kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya senang sekali ketika membaca dalam kitab Daniel. Ya, kitab Daniel. Di kitab Daniel pasal yang kedua dikatakan bahwa saat itu seorang raja sedang mengalami masalah. Sebetulnya ya masalahnya masalah sendiri-sendiri. Dia bermimpi, dia tidak ngerti mimpinya apa maknanya. Tetapi kemudian datang seorang Daniel yang dengan hikmatnya dia kemudian memberikan satu penyelesaian, satu solusi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya juga rindu orang-orang muda, dalam ini saudara dan saya yang memiliki semangat muda, itu bisa menjadi solusi atas sebuah permasalahan, apapun itu. Entah itu pemimpin kita di gereja, itu pemimpin kita di kantor, pemimpin kita di lingkungan sosial kita, atau dimanapun. Atau barangkali adalah solusi buat kebutuhan dari keluarga, orang tua saudara, atau solusi bagi kehidupan keluarga Anda sendiri. Kenapa? Dengan pertolongan Tuhan, seorang Daniel, dia diberikan hikmat untuk menerjemahkan mimpi. Saudara pemuda yang kasih Tuhan, saudara dan saya sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa memberikan solusi apapun atas kehidupan diri kita, atau bahkan kehidupan orang lain, atau kehidupan pimpinan kita, kecuali mengalami seperti Daniel. Apa itu? Dikatakan bahwa dia diberikan roh hikmat yang melebihi orang lain. Artinya apa?
ketika saudara dan saya diberikan hikmat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus-Nya, maka saudara dan saya pasti akan selalu memiliki jalan keluar, akan selalu memiliki solusi, akan selalu memiliki sesuatu yang membuat berubah, dan perubahannya menjadi pada yang lebih baik. Ya. Dan saudara, masih dalam hidup Daniel ini ataupun kitab Daniel, saudara, pada zaman ini, saat-saat ini rasanya nggak beda jauh loh dengan kehidupan yang dialami oleh Daniel pada saat itu. Kenapa? Daniel diancam kematian, ya kan? Dengan dihukum. Saat ini, kehidupan saat ini serupa tapi tak sama. Kenapa? Sedang terjadi pandemi. Kita mendengar ada seorang hamba Tuhan yang kita kasihi, yang sering main di tempat kita, Tuhan sudah panggil. Hari ini, pagi ini, saya mendengar ada sekeluarga hamba Tuhan yang mengikuti beberapa acara di Jawa Barat ini. Ternyata begitu pulang, kemudian ketika dites, ada yang positif. Ini masalah loh saudara, bukan masalah yang sederhana ya. Tetapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan benar, menjadi masalah besar saudara. Bisa menular ataupun bisa menjadi keparahan. Dan kejadian ini bisa menimpa siapa saja. Karena apa? Karena penularan dikatakan bisa lewat apapun, bisa lewat udara. Nah saudara, di dalam Daniel 6 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya meyakini bahwa doa yang dilakukan Daniel dan kelepasan yang terjadi pada Daniel adalah kelepasan buat orang-orang yang seiman dengan dia, adalah kelepasan buat orang-orang yang senasib dengan dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada masa ini di sekitar kita terjadi banyak kesulitan. Dan mestinya saudara dan saya sebagai orang-orang muda dan orang yang kita berjiwa muda, merasa berjiwa muda, saudara dan saya seyogyanya memiliki hal yang seperti terjadi di Nain tadi, dibangkitkan, lalu kemudian menjadi orang yang bermakna di sekitarnya karena membawa sukacita. Saudara dan saya seyogyanya menjadi seperti Daniel, yang ketika bertemu dengan masalah, dia melakukan beberapa tindakan, dia memberikan solusi, dan dia menjadi berkat. Saudara, saya dalam hidup ini, saat ini, adalah sebagai orang tua dari 3 orang anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa, bersama-sama dengan saudara, ya kan? Jadi, saya bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi ibu dari pemuda dinamik. Saya juga bisa merasakan bagaimana rasanya ketika ada orang-orang muda yang kelakuannya tidak benar, kemudian mempermalukan orang tuanya. Saya akan bagi dengan 2 contoh. Yang pertama adalah contoh kesedihan. Saya kalau malam, pagi sekarang terbangun jam 3:30, 3:45 terbangun. Saya diajarin kalau kebangun ya pasti berdoa karena Tuhan punya rencana. Setelah berdoa saya biasanya nyetel TV, net, sergap, apapun lah. Yang saya lihat adalah terlalu banyak, dan sebagian besar itu adalah orang-orang muda. Ngapain? Mereka melakukan tindakan tidak terpuji, dari berantem secara bersama-sama, itu kan, rombongan berantemnya, keroyokan, gitu kan. Berikutnya orang-orang yang tertangkap karena narkoba, dan berikutnya lagi cukup banyak orang-orang muda yang ditangkap karena dia tinggal dalam satu kamar di kos di hotel, padahal mereka masih mahasiswa, masih pelajar. Saudara bayangkan ketika orang-orang muda ini ditangkap, lalu diserahkan ke orang tuanya dulu kan, orang tuanya diundang, perasaannya seperti apa? Malu dan hancur, ya kan? Saudara bayangkan kalau itu terjadi, bukan hanya saudara dan orang tua, tetapi gereja dipermalukan.
Orang dari mana itu? Tuhan dipermalukan. Katanya orang percaya, kok kelakuannya seperti itu. Saudara bayangkan? Ya kan? Tetapi di satu sisi, saya sebagai orang tua dan sebagai bagian dari pemuda di GPD TPNS Bogor, bangga banget ketika melihat tindakan, action, hasil dari anak-anak muda di tempat ini. Saya tidak menyebutkan terlalu banyak ya, tapi contohnya gini, saya tuh bangga banget. Andreas, putranya Om Sisworo, di Amerika 55 kilo dia jalan beribadah untuk pelayanan main musik. Kalau pada musim dingin banget. Tapi anak muda kecil ini, sekarang gede, badannya bagus, dia tetap melayani Tuhan. Kalau saya perhatikan, saat ini, rasanya baru kemarin, Gaby sudah penelitian. Mbak Yuel, doktor loh, kandidat doktor, nilainya 4. 4. Kemarin saya lihat ibadah minggu yang lalu ya, ada Yola, ada Melin, ada Mbak Yuel. Ini nggak mudah loh, nyanyi di tempat yang berbeda, musiknya berbeda, bisa bertiga berkolaborasi, dan itu menjadi apik banget. Orang-orang muda yang ini tadi dibangkitkan untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi orang-orang muda yang saya lihat di Net TV tadi, orang-orang muda yang saya lihat di Cilember sana, mengalami rehabilitasi yang mempermalukan, yang di sini memuliakan Tuhan. Dua sikap yang berbeda, saudara. Kemudian seneng banget ketika Mona besok Senin, dia bilang, Om, besok Senin saya akan sidang. Senin jam 9.10 sampai 10.20 kita berdoa bersama-sama. Kemudian Andrean kalau main musik, kalau jadi WL, wah, semangatnya luar biasa. Terus kemarin saya lihat videonya Kak Aldi, Yosua dan Delia, saya main musik, datang masuk kamar main musik. Main musiknya bukan main cubi-cubitan, bukan, tetapi memuliakan Tuhan. Saya mengulang-ulang menyetel video ini bukan karena mereka adalah anak-anak saya, tetapi saya merasa diberkati. Dia jalan kebenaran dan hidup. Saudara, orang-orang muda yang seperti ini diharap menjadi orang yang membangkitkan. Bukan seperti orang-orang muda yang tadi, yang di Nain, yang mati, yang di Cilember, yang di Net TV, yang kemudian dia mati secara kerohaniannya. Nah, saudara kasihan Tuhan, hari-hari ini juga saya bersyukur kalau melihat Elsa, Kak Robin, Daniel Bintang, siapa lagi? Cik Keti, Abang Hebat, ya kan? Masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Berusaha melakukan sesuatu untuk membangkitkan orang-orang muda melalui kegiatan yang mereka lakukan. Paraminta siringu-ringu, ya kan? Itu berusaha ketika hari Rabu ada doa, datang bersama-sama melalui Google Meeting walaupun ada di perjalanan, berusaha untuk hadir. Ini adalah sebuah tindakan untuk menghidupkan orang-orang muda yang lainnya. Ada grup meeting, Cici Hebat, Cici Keti bersama dengan teman-teman putri, Bang Tumpal Hebat bersama dengan anak-anak muda, berusaha untuk membangkitkan, membawa orang-orang muda menjadi lebih hidup lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah dua kelompok orang muda yang sangat berbeda, ya, di mana yang satunya lagi hidup dalam kematian yang bukan fisik, tetapi mengarah pada kematian rohaninya, karena mereka hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi sebagian orang-orang muda yang lainnya hidup di dalam kehidupan dia. Nah, saya berharap orang-orang muda, saudara dan saya, bukan menjadi kelompok orang-orang muda yang harus dihidupkan, artinya kondisi kita mati. Tetapi saudara dan saya seyogianya adalah menjadi orang-orang muda yang sudah dibangkitkan dari masa hidup kita yang lalu menjalankan peran kita, bertanggung jawab sebagai satu-satunya anak. Itu maksudnya kita bertanggung jawab untuk menghidupi, untuk memberikan sesuatu yang bermakna buat di sekitar kita. Kemudian saudara dan saya juga menjadi orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, tetapi mungkin ada pertanyaan begini, ya kalau sesuatu yang normal,
semua bisa ibadah, semua bisa berjalan dengan apa adanya, akan mudah buat kita, Om. Saudara muda saya kasihi, walaupun saat ini kita belum bisa bersama-sama ibadah di gereja, sehingga dengan mudah orang mengatakan, aku belum bisa melayani nih, aku belum bisa main musik, aku belum bisa besuk, aku belum bisa menyusun acara dengan baik, melaksanakan acara dengan baik. Saudara, saya ingin katakan bahwa saat ini saudara dan saya pun sebetulnya bisa menjadi orang yang bermakna buat sesama kita. Contohnya nih, besuk yuk. Besuk itu tidak harus secara fisik, tetapi melalui WA kita, melalui SMS kita, atau melalui telepon kita. Oke, berikutnya lagi, mungkin kita mengatakan bahwa ya kan, saya nggak bisa ngobrol terlalu lama, karena kalau ngobrol terlalu lama dengan orang tertentu kan kadang-kadang jadi mati gaya, nggak ngerti apa yang diomongin. Cici Keti, Bang Tumpal membentuk sebuah grup. Artinya apa? Mari kita gabung di sana, gitu kan? Dan Cici Keti, Bang Tumpal akan menjangkau lebih banyak lagi, sehingga saudara dan saya bukan menjadi orang-orang muda yang mati, yang siap dikuburkan, yang membawa tangis buat orang tua kita, yang membawa tangis buat gereja kita, yang membawa tangis buat Tuhan. Tetapi saudara dan saya adalah anak-anak muda yang hidup, adalah anak-anak muda yang bermakna, adalah anak-anak muda yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang memang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Saudara, belum lama ini saya bertemu dengan seseorang, orang tua yang mengatakan begini, anakku ini menjadi tongkat buat saya. Saya kaget, maksudnya menjadi tongkat gimana, Om? Maksudnya menjadi tongkat gimana, Tante? Anak ini, dia bisa menyukakan saya, dia bisa memberikan penghiburan buat saya, karena apa yang dikerjakannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sungguh menyenangkan hati. Nah, sebagai orang-orang muda saya ingin katakan bahwa saudara punya kesempatan, saya juga masih punya kesempatan. Untuk apa? Untuk bermakna buat orang tua kita, buat orang tua kalian, buat gereja kita, buat nama Tuhan. Caranya gimana? Bukan dengan cara yang terlalu susah, karena Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tetapi Tuhan mau apa yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, sebagai bukti bahwa saudara dan saya hidup, sebagai bukti bahwa saudara dan saya sebagai orang muda, bukan orang muda yang dibawa ke pemakaman, bukan orang muda yang membuat lingkungan menjadi kecewa, tetapi orang muda yang hidup, yang bermakna, yang mampu memberikan semangat, yang mampu memberikan makna buat siapapun, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada sore hari ini saya ingin sampaikan kepada orang-orang muda bahwa mari orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, kalau bangsa ini memperingati Hari Sumpah Pemuda, ya, saudara dan saya sebagai orang-orang muda memiliki kesatuan hati, kesatuan semangat, kesatuan tekad untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang hidup dengan kebenaran, dan yang berikutnya adalah yang bisa memberikan satu kesaksian yang hidup. Orang-orang muda, Sumpah Pemuda dilakukan sekian puluh tahun yang lalu. Tidak perlu dengan sumpah, tetapi berjanji pada diri kita sendiri untuk menjadi orang-orang muda yang hidup, orang-orang muda yang bermakna melalui apapun yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, dan sekian renungan pada sore hari ini. Amin. Dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu serta anugerah perlindunganmu yang boleh kami nikmati hingga pada sore hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada di negeri kami ini, dari pemimpin pusat hingga pemimpin setempat, terkhusus kota kami tercinta, Kota Bogor. Tuhan tolong berikan hikmat serta kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan, terutama dalam bertindak menangani pandemi ini. Bahkan bagi mereka yang berada di garda terdepan seperti para medis, satuan pengamanan,
terlihat. Biarlah kuasa Tuhan yang memampukan mereka dalam menjalankan setiap tugas mereka, terkhusus bagi mereka yang saat ini sedang positif COVID-19 ataupun yang masih ODP ya Tuhan. Biarlah terjadi kesembuhan dan pemulihan bagi mereka seturut kuasa dan kehendak Tuhan. Untuk bangsa ini ya Tuhan, kami berdoa, biarlah dimenangkan bagi kerajaan surga. Engkau berikan kekuatan dan kesabaran ya Tuhan untuk menghadapi setiap pandemik yang ada. Bagi kami yang harus bekerja di luar ataupun yang masih harus tetap di rumah, biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang kami andalkan dan hanya berserah di tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para gembala sidang, para hamba Tuhan, para misionaris yang memberitakan Injil ke seluruh pelosok Indonesia bahkan di dunia ini. Biarlah kasih dan karunia Tuhan yang mereka andalkan. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terkhusus bagi gembala sidang BPD Tiberias Bogor dan para wakil gembala, pengerja, bahkan semua jemaat Tuhan. Biarlah kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saling menopang dan saling menguatkan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami ya Bapa dimanapun berada, terkhusus bagi orang tua kami, bagi adik kakak kami, bagi saudara-saudara kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, sertai dan lindungi kami. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang-orang muda yang bangkit mencari Tuhan. Biarlah semakin kuat dan semakin taat terhadap Engkau ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam setiap anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemuda di PD Tiberias Bogor, baik yang sedang ada di Bogor maupun sedang ada di luar kota. Biarlah kuasa Tuhan yang menyertai setiap langkah kami, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan tolong kami semua agar kami semakin setia kepada Tuhan. Buat koordinator pemuda, pengurus, biarlah kesatuan hati dalam kasih Kristus yang kami andalkan. Biarlah kami bersatu hati untuk melayani Tuhan hingga sinar kemuliaan Tuhan terpancar atas kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu. Ampuni kami atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan pada saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pujian, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau sudah memimpin kami untuk melakukan perenungan tentang firman pada saat ini. Pada sore hari ini, sekali lagi Tuhan, kami ingin berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, buat Om Cipta, Om Yosua bersama dengan keluarga. Tuhan berkati di dalam membimbing, mendidik, dan mengasuh kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di Kota Bogor, bahkan pemerintahan di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah, bahkan masalah ini mendunia Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Engkau, supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ataupun siapapun yang saat ini mengalami kondisi terpapar oleh karena virus ataupun terdampak karena virus. Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan berikan pembebasan, karena Tuhan yang menolong dan menyertai. Tuhan, saat ini kami berdoa buat Mona yang hari Senin jam 9 hingga jam 10 akan menghadapi sidang. Tuhan tolong persiapkan dosen pembimbingnya, dosen pengujinya. Berikan kemampuan pada Mona untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan mereka, menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga lulus dengan nilai yang baik. Yang sedang penelitian, yang sedang kuliah, yang sedang skripsi, Tuhan tolong. Dosen pembimbingnya, pengujinya, Tuhan persiapkan segala sesuatu. Orang tua yang membiayai juga Tuhan tolong. Demikian juga berdoa yang sudah dalam pekerjaan, Tuhan tolong mereka sehingga bekerja dengan baik, menjadi orang-orang yang diberkati dan produktif. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang menjadi pemimpin, Tuhan berikan hikmat. Yang menjadi orang yang dipimpin, Tuhan berikan kesetiaan dan ketaatan. Tuhan,
Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kami, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.